Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan Nabi Adam segala pengetahuan yang ada dan menurunkannya dari surga. Kemudian ia menjadi khalifah dan orang pertama yang hidup di bumi. Abul Bashar, yang artinya bapak manusia, merupakan gelar Nabi Adam. Bersama istrinya Hawa, ia memiliki kesekian banyak anak dan seluruh umat manusia hingga saat ini merupakan keturunannya. Penjelasan mengenai anak cucu Nabi Adam dipaparkan dalam buku Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir. Ulama Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan dalam kitab tarikhnya, Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 anak dengan 20 kali kehamilan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Ada juga yang berpendapat bahwa Siti Hawa mengandung sebanyak 120 kali. Setiap kali hamil, ia melahirkan 2 anak kembar sepasang laki-laki dan perempuan. Setelahnya, anak cucu Nabi Adam dan Hawa bertebaran di muka bumi dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan Dia menciptakan darinya pasangannya. Dari keduanya Allah subhanahu wa ta'ala memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." Dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa Adam tidak wafat sebelum keseluruhan anak-anak dan cucunya berjumlah 400.000 jiwa. Ibnu Abi Haythamah mengemukakan bahwa Nabi Adam hidup selama 960 tahun, dan Imam Nawawi dalam kitab Tantibnya berkata, masyhur dalam kitab-kitab sejarah bahwa beliau hidup selama 1000 tahun. Disebutkan juga di buku Kisah Para Nabi, anak pertama Nabi Adam dan Siti Hawa adalah Qabil dan kembarannya Iklimah. Kemudian lahir sepasang berikutnya, Habil dan Labuda. Ketika usia anak Nabi Adam mencapai dewasa, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk menikahkan setiap anak laki-laki dengan anak perempuannya secara silang. Allah tidak memperbolehkan anak-anak Adam untuk menikahi saudari kembarnya yang lahir bersamaan. Anak Nabi Adam lainnya bernama Sith, dan ia mewarisi kenabian ayahnya. Ketika Adam dan Hawa ingin memiliki anak lagi, kemudian Allah memberi mereka Sith. Siti Hawa pun berkata, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil yang telah dibunuh oleh Qabil. Dalam kitab berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah dituliskan, semua silsilah keturunan anak hingga cucu Nabi Adam alaihissalam sekarang ini berujung pada Nabi Sith, sedangkan seluruh anak-anak Nabi Adam yang lain telah hilang dan tidak memiliki keturunan. Adapun anak bungsu Nabi Adam dan Hawa bernama Abdul Muqhid dan kembarannya Ummul Muqhid. Dalam tafsir Al-Azhar jilid 9 oleh Hamka dikatakan dari riwayat Ibnu As-Sakir bahwa ada 5 anak Nabi Adam alaihissalam yang dijadikan berhala oleh masyarakat bangsa terdahulu. Kelima namanya adalah Waddan, Su'an, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Semasa hidup kelima anak Nabi Adam itu, mereka merupakan hamba Allah yang taat juga baik, sehingga jasa mereka banyak dikenang oleh orang-orang. Namun setelah mereka meninggal, para pengikutnya masih saja mengingat-ingat perbuatan dan perilaku baik kelima anak Nabi Adam. Lama-kelamaan, pujian orang-orang berubah menjadi pujaan dan menyembah mereka. Setelah meninggal, Sith pun menetapkan putranya Anus sebagai penerus ajarannya. Setelah itu, umat manusia hidup tanpa seorang nabi, dan orang-orang hanya mengikuti ajaran Nabi Adam dan Nabi Sith. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.